Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Madiun menyediakan pelayanan melalui aplikasi SIMATA, Waskita Purabaya, dan Silat Jantan. Aplikasi baru dimaksud di launching Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami di Pendopo Muda Geraha Kabupaten Madiun, Jumat 3 Juni 2022. Hadir dalam kesempatan itu, Sekda Tontro Pahlawanto, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, dan Camat Kabupaten Madiun. Dalam laporannya, Sekda Tontro Pahlawanto menjelaskan bahwa launching aplikasi SIMATA, Waskita Purabaya, dan Silat Jantan merupakan salah satu tahapan pelatihan Kepemimpinan Nasional atau PKN tingkat 2, Angkatan keempat tahun 2022 di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Pada PKN tingkat 2, Angkatan keempat ini, pemerintah Kabupaten Madiun mengirimkan 3 peserta, antara lain Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Dalam Negeri, yang kedua Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan yang ketiga Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mulai tanggal 16 Februari hingga 10 Juni 2022. Beliau berharap momentum launching tidak sekedar sebuah seremoni saja, tapi ada sebuah tanggung jawab peserta diklat PIM 2, dan tentunya agar dapat diwujudkan dengan sebuah operasional tugas menjadikan tanggung jawab semuanya. Jadi tentunya dengan momentum launching ini kami berharap bahwa tidak ada sekedar sebuah seremoni, tapi adalah sebuah tanggung jawab dari Bapak Ibu sekalian selaku peserta diklat PIM 2, dan tentunya agar dapat diwujudkan dalam sebuah operasional tugas yang menjadikan tanggung jawab penjenengan semuanya. Sementara itu, Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami sangat mengapresiasi 3 aplikasi tersebut. Menurutnya ini bagian dari aktualisasi diri menjadi seorang pimpinan perangkat daerah. Minimal ada sentuhan yang bisa menjadikan semuanya bekerja lebih mudah, lebih baik, dan bisa menjangkau lebih luas lagi. Ini bagian dari aktualisasi diri menjadi seorang pimpinan OPD. Minimal ya ada sentuhan, tidak hanya sentuhan sedikit, tapi sentuhan yang bisa menjadikan semuanya itu bekerja lebih mudah, lebih baik, kan gitu ya, lebih baik. Perlu kita ketahui bersama bahwa aplikasi Waskita Purabaya yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah suatu early warning system untuk akselerasi deteksi dini potensi konflik yang diterapkan melalui standar operasional prosedur agar networking atau sumber dari yang ada dapat memberikan input dan laporan strategi melalui aplikasi yang telah disiapkan dan secara terpadu terintegrasi dengan data pendukung melalui basis data intelijen. Jadi ini adalah semacam early warning system atau alarm bagi kita terhadap semua potensi konflik yang terjadi di masyarakat apapun. Ada menu-menunya, dan kita menggandeng informan atau mitra kesatuan bangsa dari banyak unsur, dari unsur FKUB, MLKI, FKPAI, RAPI, kemudian dari IPSI. Semuanya nanti punya akun privat sendiri yang bisa mengakses langsung ke aplikasi tersebut. Kemudian semua laporan itu harus lengkap, dokumentasinya ada, dan deskripsi singkat kejadiannya ada, kemudian map atau peta kejadiannya di mana itu harus terkunci memang di aplikasi itu, sehingga semua laporan yang masuk harus presisi, kemudian akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dari laporan yang masuk itu oleh server diolah dan di-push WA ke nomor pimpinan. Jadi setiap saat 24 jam sehari semua laporan apapun nanti bisa langsung push WA ke pimpinan. Sedangkan aplikasi Silat Jantan, aplikasi yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merupakan sistem informasi dan laporan terpadu jalan dan jembatan yang merupakan suatu sistem yang berisi informasi dan karakteristik database kondisi jalan dan jembatan, serta menampung pengaduan masyarakat tentang kebijakan jalan dan jembatan. Jadi begini, kenapa saya di dalam proper saya perubahan, saya mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Ini adalah ada persoalan di dalam permasalahan isu strategis kaitannya di dalam tugas-tugas kami di Dinas PUPR, bahwa banyak komplain masyarakat kaitannya dengan kerusakan jalan. Memang itu juga banyak penyebab faktor kerusakan jalan itu, baik itu anggaran yang memang kita terbatas, juga kaitannya dengan kondisi tanah di seluruh Kabupaten Madiun juga memang kondisi labil, jadi kondisi tanahnya itu kurang bagus, struktur tanahnya, dan juga kaitannya dengan yang tadi masalah penganggaran.
dengan saya membuat aplikasi Silat Jantan ini, sistem informasi dan pelaporan terpadu jalan jembatan ini, kita lebih bisa memfokuskan, mengoptimalkan anggaran yang memang saat ini memang masih terbatas. Jadi kita bisa memilih penanganannya untuk peningkatan maupun pembayaran berkala. Tapi sedangkan kami juga di dalam aplikasi ini ada fitur yang mewadahi pelaporan dari masyarakat umum. Itu nanti kalau ada pelaporan itu nanti begitu melihat aplikasi ada pelaporan, ada kerusakan di titik mana, tim kami ada yang kami sudah siap, ada Satgas, Satuan Tugas Pemeliharaan Jalan untuk segera melakukan penanganan. Yang selama ini sebelum adanya aplikasi ini kita kadang-kadang menanganinya ada penanganan yang terlambat. Karena apa? Diviralkan dulu di media baru kita mengetahui. Lah, dengan adanya aplikasi ini kita tidak berharap seperti itu. Dengan sendirinya masyarakat di dekatnya itu mengetahui ada kerusakan itu, tinggal lapor aja di aplikasi inilah. Tim kami nanti, satuan tugas kami akan segera menindaklanjuti untuk melakukan penanganan darurat yang tadi. Itu untuk kaitannya kerusakan, kita melayani di dalam pelayanan untuk menyediakan infrastruktur terutama jalan dan jembatan di Kabupaten Madiun. Dan aplikasi Simata yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan sistem informasi manajemen data aset yang digunakan untuk mendukung proses pengadaan barang oleh daerah yang meliputi penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan perpindahantanganan berbasis website yang dapat diakses oleh penguasa barang daerah, pengelola barang daerah, pejabat penataan usaha barang, pengguna barang, pada perangkat daerah, dan investor, serta seluruh masyarakat sehingga penataan barang daerah lebih berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel. BPKAD Kabupaten Madiun telah mengembangkan aplikasi Simata, yaitu Sistem Informasi Manajemen Data Aset. Aplikasi ini dibangun dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan aset yang selama ini menjadi temuan-temuan BPK. Namun demikian, aplikasi ini tidak semata-mata untuk menjawab temuan BPK, namun demikian tujuan daripada aplikasi ini adalah dalam rangka untuk menata usahakan barang milik daerah di Kabupaten Madiun ini semakin lebih baik, mulai dari proses pengamanan, proses penatausahaan, proses pemanfaatan. Dari aspek penatausahaan ini tentunya dengan aplikasi ini nanti catatan-catatan dalam neraca aset ini bisa diperbaiki. Dari sisi pengamanan ini nanti aset-aset tanah yang belum didukung dengan dokumen dan belum disertifikatkan ini nanti dapat diketahui sehingga nanti bisa segera ditindaklanjuti dengan proses pensertifikatan. Dari sisi pemanfaatan ini nanti aset-aset di Kabupaten Madiun baik itu tanah maupun gedung ini diupayakan nanti bisa dimanfaatkan, bisa disewakan sehingga nanti bisa menambah kenaikan pendapatan asli daerah.